A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabul karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi melalui kajian Islam bersama kami Yusuf Gurung melalui YouTube Yusuf KJS. Mudah-mudahan kami menemui jemaah sekalian dalam kesehatan walafiat. Mari kesehatan dan keafiatan kita miliki, kita bangun mendekatkan jidat ini pada sejahtera Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, suri teladan buat kita, panutan buat kita dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kita mencoba untuk memulai pengkajian kita terhadap tuntunan sholat 5 waktu. Sebagaimana contoh kita adalah sholatnya Rasulullah SAW. Dalam konsep ibadah, hadirin rahimakumullah, ada ibadah umum dan ada ibadah khas, ibadah khusus. Salah satu ibadah khusus ini adalah ibadah sholat 5 waktu ini, yang disebut dengan ibadah mahda, yang tata aturannya jelas telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita akan mencoba sedikit mengawali kajian kita ini tentang tuntunan sholat 5 waktu. Jemaah sekalian, mari kita lihat yang pertama tentang pengertian sholat itu sendiri. Kata sholat jamaknya selawat, secara bahasa berarti doa. Kata salli dan salataka dalam firman Allah, Quran surat 9 ayat 103, yang berarti doa. Ayat itu secara lengkap diterjemahkan adalah, dan berdoalah engkau untuk mereka, sesungguhnya doamu akan menjadi ketenangan bagi mereka. Ibnu Al-Arabi mengatakan bahwa selawat dari Allah berarti rahmat, dan dari malaikat berarti istighfar. Ada pula yang terdapat bahwa selawat dari Allah berarti pujian yang baik. Adapun menurut istilah syar'i, salat adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, disertai dengan syarat-syarat tertentu. Ini pengantar kita tentang makna salat yang kita lakukan. Kemudian mari kita lihat yang berikut, ada dasar hukum mengenai sholat fardu 5 waktu ini. Sholat adalah rukun Islam kedua, hukumnya wajib dilaksanakan. Jadi wajib dalam sini ada kategori wajib, tandanya itu jelas. Kalau kaum Hawa itu pada saat mereka sudah datang bulan atau menstruasi, itu sudah hukumnya wajib melaksanakan sholat, tidak boleh tidak. Kaum Adam pada saat mereka sudah mengalami mimpi basah atau mimpi berhubungan antar lawan jenis, ini sudah wajib melaksanakan sholat 5 waktu terutama. Kalau tidak melakukan maka sudah dikenai dengan hukum dosa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dasar hukum wajibnya sholat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi antara lain, yang pertama firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatilah kepada Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Kemudian ayat yang berikut, Quran surat 17 Al-Isra ayat 78. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholat
liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri inna qur'ana al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini dasar hukum dua yang kita ambil sebagai contoh dalam Al-Quran. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Rasulullah SAW, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, bunyal Islam ala hamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa saumi ramadana. Muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 dasar, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan haji, dan berpuasa Ramadan. Muttafaq alaih. Lalu hadis selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, Antal Khatabna Ubaidillahi qala ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin tha'irur ra'si yusma'u dawiyu sautihi wa la yufqahu ma yaqulu hatta dana fa idza huwa yas'alu anil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yaumi wal laili faqala hal alayya ghairuha qala la illa an tatawwa'a. Muttafaq alaih. Artinya dari Talha ibnu Ubaidillah diriwayatkan bahwa ia berkata, ada seorang lelaki dari penduduk Najd datang kepada Rasulullah SAW dengan rambut kusut, terdengar gemas suaranya, tetapi tidak dapat dipahami apa yang ia ucapkan sampai ia mendekat. Lalu dia tiba-tiba bertanya tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab diwajibkan 5 sholat sehari semalam. Lalu ia bertanya lagi, apakah ada kewajiban bagiku selainnya? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Yang ada adalah sholat sunnah. Muttafaq alaih. Jemaah hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah menjadi dasar hukum mengapa sholat ini penting buat kehidupan kita sebagai umat Islam. Sholat juga itu merupakan ukuran benar tidaknya Islam seseorang. Identitas kehidupan umat Islam, dasar dalam kehidupannya, sholat. Kalau hidup kita sudah tidak sholat 5 waktu, ya apalah artinya? Jelas hidup dan kehidupan umat Islam punya aturan, punya arahan, punya fundamen, dasar hukum menjadi arahan kita jelas. Salat untuk ibadah kepada Allah. Dalam firman yang lain Allah ingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku menciptakan kamu jin dan manusia tidak ada untuk jalan yang lain kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk sujud kepadaku. Peliharalah jidatmu yang bagus Allah ciptakan itu, ratakan dia pada sajadahnya Allah. Mana sajadahnya Allah? Sajadahnya Allah itu seluruh hamparan bumi Allah ini. Terkecil adalah sajadah yang kita beli itu
di toko itu yang kita bentang untuk sholat. Jadi biarkan bangunlah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah, sujudlah kepada Allah. Nyatakan diri ini tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Mari kita lihat pada saat kita ruku, kita sujud, merunduk, semua tidak ada lagi yang kita minta, hanya kebesaran Allah. Hanya puji-pujian kepada Allah. Tidak ada yang kita sanjung, tidak ada yang kita besar-besarkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan susah, derita, senang, gembira, hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah di kala susah. Bicara dengan Allah dalam keadaan sedih dan berduka. Sampaikan isi hati kita hanya kepada Allah. Terutama pada saat salat. Maka itulah pentingnya salat 5 waktu ini. Menjadi ukuran benar tidak kehidupan orang itu, hamba Allah ini. Islam atau tidaknya. Salah satu ukuran dasar yang fundamennya adalah salat. Mari kita tegakkan salat 5 waktu. Insya Allah kita akan bersambung pada episode berikut. Masih dalam kajian salat 5 waktu sesuai dengan salat Nabi kita Muhammad SAW. Rasul sudah tiada di tengah kehidupan kita. Dia punya contoh teladan. Dia tinggalkan kita dengan berita gembiranya, hadisnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat. Nanti kita akan dalami lebih lanjut. Semoga ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.